Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bisa kajian di waktu yang cukup barokah, yaitu waktu pagi subuh. Karena Rasulullah mengatakan burika ummati fi bukuriha, Allah itu memberkahi umatku di paginya. Dari hadis ini para ulama mengarahkan bahkan memakruhkan tidur setelah subuh, ya, karena tempat barokah. Malaikat menebarkan barokah, antum tidur, itu sangat tidak elok. Sama aja juga malaikat sedang turun ke bumi berbondong-bondong, ribuan bahkan mungkin jutaan. Pada waktu Lailatul Qadar malah antum tinggal mudik, itu sama. Itu udah didatangi susah-susah, datangnya pun nggak main-main dari langit, malah mudik. Itu sama itu. Walaupun bisa mengejar beberapa keutamaan, tapi kecil. Paling bisa membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sambil nyetir. Itu pun enggak khusyuk karena macet, karena harus pipis di rest area, harus merencanakan aktivitas nanti selama Idul Fitri. Belum lagi mikir kunjung sana, kunjung sini itu nanti bawa apa. Jadi jelas
keutamaan itu tidak seperti yang i'tikaf sampai akhir di masjid baca Al-Quran. Sama juga pagi-pagi ya, tikus saja itu keluar dari sarangnya loh mas. Ya, burung bangun dari apa? Sangkarnya. Ini manusia malah tidur. Burika fi ummati. Taib. Tema yang disampaikan atau diusulkan ke saya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu amar berarti perintah. Ma'ruf berarti baik. Nahi itu melarang. Mungkar itu berarti jelek. Mungkar itu dari kalimat nakara yang artinya sesuatu yang aneh. Karena semua kemungkaran itu aneh di fitrah, aneh di pandangan naluri manusia, aneh di hadapan Allah dan Rasulnya. Lah kalau enggak aneh, karena ibarat orang setiap hari hidungnya ini sudah terbiasa bau anyirnya sampah. Ibarat orang yang tinggal di samping TPA. TPA itu apa? Tempat pembuangan akhir sampah. Itu enggak tahu ini kebetulan atau duluan mana ini TPA sama TBG ini. Jadi enggak enak nyingkatnya. Ya. Baik. Jadi bulan pertama mungkin mual, nek, pusing. Kedua, ketiga, setahun, 2 tahun, biasa. Malah tahun kelima kalau nggak bau sampah malah muntah-muntah. Kangen soalnya. Itu. Jadi sebetulnya mabuk, ya, zina, riba itu mungkar. Karena sudah menjadi maklum, menjadi kebiasaan banyak orang, bahkan transaksi riba itu sudah merata di seluruh masyarakat. Jadi biasa. Bukan riba itu nggak anyir, bukan judi itu boleh, tetapi sudah apa? Fitrahnya itu mati, nalurinya itu terbunuh oleh kebiasaan-kebiasaan yang mengakar urat sehingga apa? Mendominasi. Makanya Allah di dalam hadits qudsi mengatakan khalaqtu ibadi khunafa'a fajtalathum syayatin. Sebetulnya semua manusia itu diciptakan oleh Allah hanif, menolak kemungkaran, enggak suka kemaksiatan, apalagi fahisyah. Jadi di dalam Al-Quran itu dosa itu dibahasakan dengan fahisyah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa bedanya? Kalau fahsya itu kemungkaran yang mengandung kezaliman. Zina masuk fahsya. Tapi rata-rata fahsya itu kezaliman yang kaitannya dengan kehormatan.
Mungkar itu biasanya merusak lingkungan. Al-ism, dosa yang sifatnya bisa tersembunyi, bisa nggak nampak. Jadi orang terang-terangan tidak pakai jilbab itu mungkar. Karena apa? Nampak. Gitu ya. Orang yang sekarang transaksi riba, ya, bahkan menawar-nawarkan, ya, mungkar. Jadi, dan sekarang ini, Masya Allah di musim pandemi ini, utang piutang itu Masya Allah Pak. Riba itu di mana-mana. Ya, riba yang sifatnya kecil tapi Masya Allah menggigit banget. Coba bayangkan hutang 500 itu bisa sampai mengembalikan motor. Karena Masya Allah, apalagi yang online, ya, ini kemungkaran. Taib. Hadirin sekalian, hakikat amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan suatu syiar agama yang paling mulia. Ya. Karena itulah sumbu daripada syariat. Artinya syariat itu akan berputar di rodanya selagi ada sumbunya. Kalau sumbunya tidak ada, mandek. Makanya kata Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu berhenti, maka syariat itu akan digulung. Tikar syariat, merupakan dari syariat. Hilang. Dan cahaya agama itu akan padam dan kebaikan itu akan berhenti. Kemungkaran akan mengejala. Itu. Selalu itu. Makanya ada satu kaidah, idza qallal munkir kasural munkar. Kalau yang mengingkari kemungkaran itu sedikit, akan banyak kemungkaran. Wa idza kasural munkir qallal munkar. Jadi ketika sekarang yang mengingkari itu banyak, maka kemungkaran akan sedikit. Itu aja volume. Artinya kalau sekarang ini yang mengingkari sedikit, maka kemungkaran akan meledak. Kalau sekarang ini yang mengingkari banyak, kemungkaran itu akan menipis. Ya, nggak usah jauh-jauh. Sekarang awalnya mungkin ada 1-2 pemuda di pojok pos kamling. Mungkin main kartu, mungkin hanya sekedar minum kopi teh. Lambat laun ngumpul 2, 3, 5, 10. Akhirnya di situ main judi benar, bahkan sekarang yang diminum adalah khamr. Kalau ketika kita negor 2 orang beda dengan 5 orang, beda lagi 20 orang. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, masyarakat dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti naik perahu tingkat. Yang bawah enggan ngambil air ke atas, akhirnya ngelubangin dikit perahunya. Nah, dikit kok. Nanti pun kita bisa kontrol, kita bisa awasin, kita sumbat. Tapi akhirnya apa? Pelan-pelan, di antara mereka yang jaga lalai, di antara mereka teledor, akhirnya apa? Air merembes, akhirnya menenggelamkan semua kapal tersebut. Dan itu kejadian di semua tempat, termasuk di negeri kita yang tercinta ini. Yang kelas
kampung kecil, kampung sedang, kampung besar, dimanapun. Nah, apalagi tolong diperhatikan, watak dasar manusia itu nyimpang, watak dasar manusia itu teledor, watak dasar manusia itu condong kepada kezaliman. Jadi asli manusia itu tidak mencintai kebaikan, Pak. Makanya kenapa orang itu kok condongnya, gampangnya berbuat nyimpang, salah daripada benar. Orang lebih mudah diajak salah daripada benar. Kenapa? Karena watak asli manusia itu apa? Condong kepada kezaliman, kata Imam Ibnu Taimiyah. Makanya Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Makanya kalau kita itu ngerasain ngajak orang benar itu kok lebih susah. Bahkan orang bertahun-tahun bergaul dengan teman baik, hafid Al-Quran 30 juz, sudah 5 tahun berteman, juz 30 aja juga nggak hafal. Tapi Masya Allah berteman dengan tukang nyanyian. Subhanallah, 2 bulan aja udah lagu 5, hafal. Padahal itu juga nggak ada halakoh untuk ngapalin nyanyian, nggak juga pernah teman itu membuka halakoh khusus untuk ngajari lagu-lagu, ngapalinnya pun sambil nyetir, sambil jalan-jalan, hafal. Gitu. Kenapa? Innahu kana zaluman jahula. Asli manusia itu zalim. Makanya syariat, Pak, kalau asli manusia itu adil, asli manusia itu baik, nggak butuh kitab, nggak butuh nabi. Kenapa? Kitab itu hanya sekedar sekender, nabi itu hanya sekedar tambal butuh. Ya ada, alhamdulillah, nggak ada ya sudah, enggak. Setiap segala sesuatu, Pak, aslinya benda itu kalau didiamkan, dibiarkan, itu kotor. Antum ambil tisu, ya, antum lempar di pojok rumah antum, di belakang pintu, biarin 5 hari. Lambat laun mangka enggak? Mangka. Itu. Makanya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi seperti itu. Makanya disinilah kita itu dianjurkan oleh Allah untuk terus amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, meskipun kita sedang sendirian. Kenapa? Karena jadi kalau subuh ini menghadirkan innan nafsa la ammaratun bisu. Loh, kita di masjid itu, Pak, bisa ngelamun loh. Ini goda janda enak ya. Ngelamun. Loh. Subhanallah. Mikir. Ini enaknya ngapain ya? Mikir kadang-kadang, wah, kalau kaya kayaknya jalan-jalan ke Thailand, banyak tuh cewek-cewek di sana cantik-cantik. Mikir. Kalau begini-begini terus mau jadi apa? Ngaji juga nggak jadi ustad. Coba deh jadi bandar narkoba. Mikir. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, awal sumber manusia itu terjebur ke dalam maksiat itu awalnya apa? Khotorot, lintasan. Itu
Makanya kita itu hendaknya sering mikir kebaikan, jangan mikir kemaksiatan. Khotorat. Kemudian dilanjutkan lahadzat, lirikan. Yang Allah itu ya'lamu kha'inatal a'yun. Mata ini mudah berkhianat, Pak. Kita ke pasar, jalan sama istri kita, mata kita ngelirik-ngelirik, istri aja nggak tahu. Coba kalau tahu, itu colok mata ini. Kadang-kadang khianatnya itu lembut dan sangat rapi, celet. Nah coba, lahadzat itu. Terus kemudian apa? Al-khatawat, itu. Langkah setapa demi setapa. Itu. Jadi hadirin sekalian, inilah sumber kemungkaran yang paling berat yang bikin orang itu su'ul khatimah. Makanya Imam Az-Zahabi, orang nggak mungkin su'ul khatimah kalau hati tidak penasaran, pikiran tidak mikir, dan langkah-langkah ini selalu menahan. Tapi kalau sekarang Pak, hati penasaran, otak ini mikir maksiat, ini nggak maksiat karena hanya kesempatan aja. Makanya Bang Napi itu benar. Kejahatan itu bukan karena niat, karena adanya. Nah itu. Karena di sini udah ada modal. Tuh. Masa antum mau diajari Bang Nabi? Kan gitu. Oke. Nah, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu ada syubhat. Ya, baru nanti setelah itu kita jelaskan etika. Minimal ada 5 syubhat. Orang itu galau, gamang membaca, masuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, ada sebagian orang wujubu tarkil ihtisab li ta'arudihi ma'al hurriyati syakhsiyah. Ada orang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena takut mengganggu kebebasan orang lain. Oh, ini syubhat paling beratnya. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin, Mas. Padahal la ikraha fiddin itu begini loh, Pak. Bukan berarti antum pahami enggak perlu dakwah, enggak perlu amar ma'ruf nahi mungkar, enggak usah ngusik apa? Enggak usah ngusik kebebasan orang. Mau zina kek, mau judi kek, mau apa terserah. Itu tafsirnya siapa, Pak? La ikraha fiddin itu artinya orang di dalam masalah menjalankan kebaikan, meyakini kebenaran itu memang enggak bisa dipaksa. Karena itu hati. Sekarang antum paksain tetangga antum, Pak, keluar Pak. Ngapain Pak? Ngaji. Ya nggak mungkin. Tetapi kalau sekarang ini mereka kita beritahu, ini jalan yang baik, ini jalan nggak buruk, ini jalan yang nggak benar. Itu merupakan suatu kewajiban agama. Ada yang salah menafsiri firman Allah lagi. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silahkan, barang siapa yang ingin kafir silahkan. Doa kan? Udah, jangan ngusik ketenangan orang. Orang sedang nyaman-nyamannya judi kok. Jangan ngusik ketenangan orang. Orang sedang lagi enak-enaknya selingkuh kok. Jangan ngusik ketenangan orang. Orang lagi mantep-mantepnya korupsi. Itu sama KPK. Ya, Pak KPK, tolong. Ya, jangan mengganggu ketenangan koruptor. Enggak bisa seperti itu dengan alasan faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur, dengan alasan la ikraha fiddin. Tuh, syubhat yang pertama.
Syubhat yang kedua, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Nggak usah ngaruh-ngaruh, nggak usah kita itu apa ya namanya, nyenggol-nyenggol orang. Jalan itu lempeng-lempeng aja, jangan ngurusi kanan kiri orang. Mau ada copet kek, mau ada orang seperti ini, yang penting jalan antum aman. Alasannya apa? Udahlah, yang penting jalan antum aman, di jalan selamat, naik kendaraan nggak tabrakan, nggak kecelakaan, nggak ngaruh orang lain yang celaka, nggak ngaruh orang lain sesat. Nah, ini udah gitu pakai ayat, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Urusin diri kamu sendiri, nggak ngaruh kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Padahal jenis daripada petunjuk itu menunjukkan orang lain supaya nggak sesat. Makanya ada satu syubhat, katanya orang Islam itu paling sesat di dunia. Buktinya 17 kali minta hidayah di dalam sholatnya. Ihdinas siratal mustaqim, belum yang sunnahnya itu. Nah, itu kan menunjukkan sesat. Nah, orang kalau nggak sesat, ngapain minta petunjuk? Gimana, Pak? Antum sesat semua. Ya kalau nggak sesat, ngapain antum ihdinas siratal mustaqim terus? Berarti antum ini sesat, bengkok. Nggak menemukan siratal mustaqim, gelap gulita, sehingga minta ihdinas siratal mustaqim. Benar gitu? Kok diam sampean? Ya berarti benar. Hadirin sekalian, orang itu memang kadang-kadang tersesat secara total. La ilmu wa la amal. Ihdinas siratal mustaqim. Ada orang yang mendapatkan hidayah dari sisi ilmu. Tahu ke masjid itu wajib, sholat jamaah itu wajib, tapi masih sholat di rumah. Perlu nggak hidayah itu? Perlu nggak membaca ihdinas siratal mustaqim? Perlu. Kadang-kadang ada yang sudah bisa mengamalkan ilmu dan amal, tahu sholat jamaah itu wajib, dan sudah datang ke masjid, tapi masih muamalah riba. Butuh nggak ihdinas siratal mustaqim? Butuh. Semua, Masya Allah Pak. Ya, sekarang sosialnya bagus, ke masjid bagus, sembakonya lancar, tapi ghibah nggak leren-leren. Butuh nggak doa ihdinas siratal mustaqim? Loh, kata siapa? Enggak perlu ihdinas siratal mustaqim, meskipun antum sekarang Masya Allah sudah mendapatkan hidayah secara totalitas. Sekarang semuanya baik, ngajinya bagus, ke masjidnya bagus, sosialnya bagus, ghibahnya enggak, zalimnya enggak, di kantor disiplin. Tapi dijamin antum istiqomah sampai mati? Itu tetap Nabi Muhammad berarti masih butuh ihdinas siratal mustaqim. Taruhlah antum dijamin oleh Allah, tokcer sempurna, insan kamil paripurna, sampai wafat dijamin. Butuh enggak antum ketika menunjukkan orang lain supaya enggak salah? Nah, kadang kita itu dakwah bisa salah, nunjukin orang bisa salah, amar ma'ruf nahi mungkar bisa salah. Ngapain sajen ditendang? Mendingan nendang yang punya sajen. Jelas itu ke kantor polisinya. Kan gitu. Ya Allah, orang nggak mikir. Pak, itu ditendang nggak ditendang pisang, mendingan antum makan. Loh, ada kebersamaan dengan jin. Ada makan pisang. Pisang apa, Mak? Sajen. Kan zaman dulu itu antum suka nyonong telurnya kan.
Ngaku. Ya. Saya bukan sekarang mendukung sajen, Pak. Kita itu tahu semua. Yakin di forum ini nggak pernah bikin sajen juga. Yang sini nggak ada. Karena sajen itu tahu bahwa itu adalah bagian daripada sarana. Antum juga kalau ngomong jangan salah. Sarana kesyirikan. Kadang kita itu bahasa narasi, Pak. Contoh aja, nggak ada zaman Rasul bid'ah, sehingga antum dibalik speaker gitu kan gitu. Karena antum sendiri yang ngomong salah. Masalah agama yang nggak ada di zaman Rasulullah SAW itu bid'ah. Lah antum ngomongnya nggak ada zaman Rasul tuh bid'ah. Muka lo juga nggak ada zaman Rasul. Kan gitu. Antum kalau ngomong nggak ada itu juga jelasin, nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya, nggak ada kaidahnya. Biar lengkap, biar antum kalau ngomong nggak dibantah lagi, nggak ada zaman Rasul, apanya mas? Dalilnya bisa aja nggak ada dalil, tapi ada kaidah. Contoh, ada nggak dalil larangan untuk melakukan bayi tabung di perut wanita lain yang nggak ada hubungan mahram, nggak ada hubungan istri? Boleh? Boleh nggak? Nggak boleh. Mana dalilnya? Nggak ada. Kaidahnya ada. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaski ma'ahu zar'a ghairihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyiramkan airnya ke tanaman orang lain. Loh, bahasa menyiramkan beda dengan zina berarti. Oh itu begitu loh Pak. Ngomong itu nggak ada itu jelasin lagi. Nggak ada dalilnya, nggak ada contoh. Kadang-kadang nggak ada contohnya tapi ada dalilnya. Rasul nggak pernah melakukan. Contoh apa? Puasa Tasyua. Iya nggak? Rasul pernah puasa Tasyua. Tolong antum carikan keterangannya. Kalau nemu potong kuku saya. Enggak ada. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, la in baqitu ilal amil qabil la asuman natasi. Kalau umurku masih sisa tahun depan, aku akan puasa Tasyua. Tapi udah wafat bulan apa? Wafatnya Rasulullah bulan apa? Mas, saya tanya, Rasulullah ngomong ini bulan apa? Ngomong ini bulan Muharram. Kalau umurku masih sisa tahun depan, berarti berharap Muharram yang akan datang. Ternyata Rabiul Awal sudah wafat. Itu loh. Untuk ngitung bulan gitu aja kok ribet. Itu. Apalagi ngitung duit. Itu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, duduk masalah itu kan enak. Oke. Jadi hadirin sekalian, bagian daripada hidayah kita itu harus menunjukkan orang lain secara benar pada kebenaran. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebenaran, kebaikan itu seperti yang melakukan. Loh, kita itu bisa aja kok salah itu kan. Ini kan salah. Menunjukkan orang kepada hidayah dengan cara salah. Nendang sajen. Kita tahu itu sarana kesyirikan. Tapi apa seperti itu etikanya? Apa seperti itu caranya? Loh, cara itu penting loh Pak. Cara itu. Loh, antum sekarang ke Mojokerto itu tujuan. Caranya? Masuk sampean merangkak. Ya? Kan enggak loh. Ular apa sampean? Itu kan gitu. Nah gitu. Cara itu penting. Etika apa lagi? Nah kadang-kadang orang itu tidak memperdulikan ini, akhirnya apa? Salah. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu bukan semata-mata antum tidak tahu ini syirik, antum tidak tahu ini tauhid, antum tidak mengamalkan tauhid, meninggalkan syirik, tapi cara. Makanya ulama-ulama itu lebih menjelaskan syariat tata cara. Coba antum lihat tata cara sholat. Sampai buku segede ini kok. Itu.
Tata cara menimbang maslahat madharat. Kira-kira gini. Nah, ini cara yang pertama. Kira-kira saya kalau melakukan ini lebih banyak maslahatnya, keuntungannya apa kerugiannya? Itu saja sudah butuh kita itu meras keringat, otak. Buktinya nggak ada masalah. Sekarang saya tanya, Pak, orang melakukan bom bunuh diri dengan dalil ashabul ukhdud merelakan dirinya untuk dibunuh, maslahatnya ada. Yang di dalam wassama'i dzatil buruj, di mana Islamnya raja dan seluruh rakyat. Jelas efek samping yang jelas akibat sekarang ini gulam rela untuk dibunuh, bahkan menunjukkan kepada sang raja cara membunuh dia. Tuan raja, kamu tidak akan bisa membunuh saya kecuali begini-begini. Ambil anak panah bersama busurnya, pancung saya di tempat pemancingan. Ketika kamu sekarang melepaskan busur panahnya, baca Bismillah, anak panahnya. Bismillahirabbil ghulam. Rajanya, rakyatnya masuk aja. Maslahatnya jelas. Lah sekarang yang ngebom kantor polisi itu maslahatnya apa? Banyak ruginya apa banyak untungnya? Mikir enggak? Sekarang nendang sajen ini banyak ruginya apa banyak untungnya? Banyak ruginya. Yang lihat YouTube itu, Pak, ada yang sekarang ini ikut sunnah setelah tendangan sajen itu. Ada yang sekarang berbondong-bondong ikut kajian sunnah. Ya malah kita dipelototin orang, iya. Itu maslahat madharat itu satu. Kemudian sekarang kita itu efek ilmu. Apa? Orang akan mendapatkan kesadaran yang nonton TV itu dengan tendangan itu. Malaku syariah, ini maksudnya apa ini anak? Tapi kalau sekarang ini ngaji, datang ke majelis ilmu, antum jelaskan kenapa sesajen itu dikatakan sebagai sarana kesyirikan. Tuh. Karena ada orang yang mengatakan, bahkan Pak, ada sebagian orang awamer itu mengatakan baik. Karena baru mendapatkan penjelasan dari ustadz kampungnya, itu bukan syirik, Bu, itu sama dengan sodakoh rahasia. Orang yang meletakkan nggak diketahui, yang ngambil juga nggak ingin diketahui, supaya apa? Supaya keikhlasannya tidak terkotori. Bagus. Diletakkan malam-malam sebelum subuh sambil berangkat ke masjid, diletakkan di perempat. Nah, di perapatan. Nanti yang ngambil juga nggak tahu, setelah sholat subuh diambil apa telurnya. Nah itu kayak antum itu loh, kan gitu. Kadang-kadang dikei rokok, pas banget, masya Allah. Sajen ono rokok. Sejak kapan Ebrit itu seneng Jo Samsu? Nah itu kan gitu. Ada. Anda pernah dapat sajen itu ada rokoknya, masya Allah. Ini jin ternyata ngerokok juga. Masya Allah. Ini pabrik rokok kapan ini buka agen di distributor di kalangan jin kan gitu. Perlu nih ya, pengembangan. Saya bisnis rokok ya, agen di kalangan jin. Gitu. Barangkali antum juga mau jadi marketingnya, sales gitu kan gitu. Nah, seperti ini harus butuh pertimbangan matang. Bukan kita mendukung saja. Karena di tengah masyarakat masih ada itu. Lu jangankan masyarakat, pernah anak itu ceritanya diundang oleh salah satu ormas besar Islam. Enggak usah saya sebutkan karena nanti viral. Kan gitu. Nah, ketika itu ternyata mungkin salah satu pengurus ini, Wahabi ngapain diundang sini? Akhirnya salah satu pengurusnya itu ngundang ustadz versi dia. Udah, biar true, biar netral, biar kalau disuruh bawa syubhat, ustadz ini yang menetralisir. Waduh, ini maju enggak? Akhirnya putuskan, Pak, saya sebaiknya menjadi penonton aja.
beliau aja yang maju. Karena nanti kalau ceramah 2 begini 1 jam 2 jam itu udah nggak elok. Itu sejam aja udah ngantuk-ngantuk kan gitu. Ini kajian pagi soalnya. Aduh, kan itu udah. Terus gimana Pak Ustadz? Ya udah, saya di sini akan menjadi jamaah seperti yang lainnya. Udah. Ikut itu masih dulu ya. Ya masih umur kurang-kurang ya 32-an itu. Ya masih muda. Pantes lah jadi jamaah itu masih kan gitu. Akhirnya Ustadz itu ceramah nyerang semua amalia itu yang kita bid'ah. Mana syirik. Sajen itu sebetulnya cara Mbah Wali dulu itu untuk mengajarkan umat sedekah rahasia. Dan itu kan mulia, sedekahus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah rahasia itu memadamkan murka Allah. Satu. Mitonin itu juga ada dalilnya di dalam Al-Quran. Itu. Disampaikan benar ya. Ini di ayat ini anak kasih dalil miton ya antum ya. Barangkali nanti antum mau masih mitoni 7 bulanan. Ya. Kita bacain lengkap ya. Ini surat Al-A'raf, Masya Allah ini. Dan saya ketika itu juga terkagum-kagum juga. Masya Allah, subhat itu hebat ya. Pakai Al-Quran Pak. Surat Al-A'raf ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا ketika sudah mulai jima hamalat hamlan khafifan famarrat bihi sudah mulai hamil muda falamma asqalat ketika sudah mulai hamil tua, da'awallaha rabbahuma, keduanya berdoa kepada Allah. Jadi acara mitonin itu mereka sedang memohon kepada Allah, hamil tua ini sehat, hamil tua ini bagus, nanti lagi lahiran lancar. Kalau sudah lahiran, ayat yang terakhir, la in ataitana salihan, ya Allah kalau engkau berikan kami anak soleh, lanakunanna minasyakirin, saya akan syukuran. Pas toh? Lena. Jadi terjemahnya letterlek, mantep, madep, dan dipahami orang awam gampang. Lanakunanna minasyakirin, saya akan syukuran. Syukuran. Bentuknya apa? Ya tergantung ekspresi di masyarakat. Bisa aja kita bagi-bagi apa? Berongkosan. Yang nanti ada 3 orang, 4 orang nganter-nganter. Bisa saja kita kumpulin di rumah. Bisa saja sekarang kita ajak ke rumah makan mewah, makan bareng-bareng sekampung. Itu tergantung cara kita, Pak. Kata dia. Terserah. Lah itu kan nggak ada aturan syariat, boleh-boleh saja. Boleh nggak makan di warung? Boleh. Boleh nggak ngajak makan di rumah? Boleh. Boleh nggak kita anter-anter? Boleh. Loh, salahnya di mana? Jadi mitonin itu jangan lagi disoal, jangan lagi dipermasalahkan. Itu sunnah. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 189. Kelenger enggak sampean? Kelenger. Noh, sedekah sirriyono dalile, ini juga ana dalilnya. Tahlilan nambah lagi. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Loh, kan enak. Masya Allah, pokoknya. Nah dulu ini ilmu ini yang saya pakai dulu debat sama Muhammadiyah dulu.
Ilmu-ilmu begini memang enak. Comot ayat, diakal-akali buat untuk nyerang. Man dakhala jannah apa? Man qala la ilaha illallah. La tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah. Sementara orang nggak pernah dijelasi bedanya tahlil sama tahlilan, yasin sama yasinan, jumat sama jumatan, sholawat sama sholawatan. Beda nggak? Zikir bareng-bareng sama bareng-bareng zikir. Nah itu kan soal begitu itu kan lembut. Beda nggak? Zikir berjamaah, ya kan? Zikir bersama kan? Dengan bersama-sama zikir. Beda nggak? Oh tulisannya aja beda kok. Itu aja. Gimana hakikatnya nggak beda? Itu ya. Sekarang saya tanya sama antum, ya. Luntur tidak dijamin, dijamin tidak luntur. Nah, gitu aja. Terang terus terang. Beda nggak? Sampai kok bingung. Udah ngajinya ditutup aja. Itu. Jadi beda Pak. Sekarang lafadz yang simple itu jangan sekarang remehkan. Oh sekarang antum Pak terus terang. Dengan terang terus. Beda. Zikir bersama-sama dengan bersama zikir. Beda. Yang satu sunnah, yang satu bid'ah. Nah itu, kebalik aja jadi bid'ah kok. Nah itu ya. Nah itu nanti penjelasannya nanti. Ini dulu ya, itu syukuran dulu. Lah seperti itu Pak. Jadi nomor 3, syubhat di antara sekian syubhat amar ma'ruf nahi munkar adalah tarkul hisbah bisababi taksir wan naqs. Tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan dalil saya ini kan masih juga belum baik Pak. Jadi dia itu baru berdakwah, baru amar ma'ruf nahi munkar kalau sudah menjadi malaikat. Makanya pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri, wahai imam, gak boleh orang itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar sampai dia sendiri telah melakukan ma'ruf dan meninggalkan munkar. Kata beliau apa? Setan. Ini yang diinginkan oleh setan maksudnya. Kalau seperti ini Pak, siapa yang bisa dakwah? Siapa yang sekarang bisa amar ma'ruf nahi munkar? Gak ada. Seluruh manusia di muka bumi ini, termasuk ulama, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada enggak potensi salah pribadinya? Makanya dari situlah Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang itu bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini karena Rasulullah. Kenapa? Karena semua orang punya potensi salah. Semua orang yang benar punya potensi salah, semua orang yang salah punya potensi benar pribadinya. Selain Rasulullah. Begitu. Kapan? Terus siapa yang amar ma'ruf nahi munkar kalau begini? Memang betul. Sekarang setiap orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu harus berusaha secara etika. Dia yang terdepan melakukan kebaikan. Dia yang terdepan meninggalkan kemungkaran. Tapi itu bukan syarat. Yang salah itu dijadikan syarat. Syarate wong kune dakwah, orang itu kalau amar ma'ruf nahi munkar harus sudah melakukan semua kebaikan yang diajak dan meninggalkan semua kemungkaran yang dia larang. Siapa? Saya tanya. Saya yakin semojokerto enggak ada. Apalagi se-Jawa Timur. Ada saat lengah, ada saat turun, ada saat di atas, ada saat di. Itulah yang dimaksudkan sabda Rasulullah SAW, inna likulli amalin syirratan. Setiap amal itu ada masa semangatnya.
Walikulli syirratin fatratan, setiap masa semangat ada kendornya. Faman kanat fatratu ila sunnatin, siapa yang masa kendornya di atas sunnah, faqad ihtada, dia dapat petunjuk. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak, siapa yang tidak di atas sunnah hancur. Artinya selagi orang itu di atas ilmu, meskipun kendor, meskipun futur, meskipun dia sedang dalam keadaan turun, tetap punya pegangan, punya arah, punya kompas gitu loh Pak. Orang itu kalau sudah punya kompas, meskipun bingung, pergi melenceng kanan kiri, itu masih lumayan dijamin gitu. Nah, iso balik ini. Kalau sekarang antum pergi di padang pasir gelap gulita, bintang nggak ada, kompas nggak ada, ini loh yang jadi masalah. Faqad halak, hancur antum. Mau kompas nggak ada kok. Ini kira-kira yang menunjukin saya ketika futur ini apa? Ya Allah, ngeblank, bingung, akhirnya apa? Meninggalkan Islam. Bahkan banyak orang yang sekarang ini murtad karena itu. Berislamnya nggak pakai dalil, beragamanya nggak pakai ilmu. Setelah itu murtad, muji-muji agama baru. Lah gimana? Antum kemarin aja nggak Islam dengan baik, kecuali setelah beragama pakai ilmu, berislam pakai dalil, sudah menjalankan Islam paripurna, kok ternyata nggak enak, pindah. Lah itu baru bandingi. Sekarang antum bandingin begini, ini peyek, ini kerupuk, wah enakan peyek Pak, nggak pernah mangan kerupuk, tapi iya sampean, nggak mungkin makan dulu kerupuk, wah kayaknya enakan peyek Pak, makan dulu peyeknya juga, itu baru bandingi. Lah ada orang, Mas mendingan nikah sama janda daripada perawan, belum nikah dua-duanya. Lucu. Jangan ngomong antum. Itu kalau hal ini itu pengalaman masalahnya gitu loh. Enggak ada dalil. Terus yang keempat, tarkul ihtisab khasyatul wuqu' fil fitnah. Ada di antara kita yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dengan alasan takut fitnah. Ala fil fitnati saqatu, bahkan akhirnya Pak di dalam fitnah itu dia terjatuh. Apa? Masyarakat akhirnya Masya Allah sesat semua. Apa enggak itu lebih fitnah? Ya memang Pak, guncangan-guncangan itu pasti ada. Benturan-benturan enggak mungkin bisa terelakkan, mana sih? Ada orang yang dari sejak zaman dulu Nabi Muhammad bahkan Nabi Nuh sampai sekarang, orang yang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, kajian seperti ini tidak mendapatkan guncangan, enggak mungkin. Wa zulzilu kok. Enggak mungkin. Makanya kalau ada orang dakwah apalagi sunnah seperti ini, enggak mendapatkan gangguan, itu mimpi di siang bolong. Lo jalan aja bisa terpelanting, sehebat-hebatnya kuda Pak. Antum pernah enggak ada cerita kuda yang kepleset? Tupai itu Pak, Masya Allah. Jalan di tempat manapun itu kabel aja bisa. Tapi pernah jatuh lo tupai, tapi enggak ada yang kapok. Tuh. Ya nyolong kelopo ya, itu. Ya ini deh. Sekarang pertanyaannya, mendingan kata tupai pernah jatuh tapi jalan daripada nggak pernah jatuh sama sekali nggak jalan. Enaknya di mana? Wah Pak, anak seumur hidup itu nggak pernah mendapatkan serangan dari musuh Pak, dari orang kampung. Alhamdulillah Pak. Gak ada yang menyerang saya, gak ada yang memfitnah saya, gak ada yang sekarang ini itu sama saya. Alhamdulillah mereka semuanya akor sama saya, karena anak gak dakwah. Nah itu ustadz itu diomongin orang sekampung Pak. Sama ini gak ber, sama ini dapat fitnah, disono dimusuhi. Coba Pak bayangkan. Jadi orang seperti itu tenangnya di mana? Kan mendingan kayak kita gini Pak. Nggak pernah diserang orang karena nggak dakwah. Nggak lucu sampean. Itu namanya ngomong, alhamdulillah saya seumur hidup nggak pernah rugi dagang karena nggak pernah dagang.
Nah, untuk apa antum petentang-petenteng seperti itu? Ya wajar. Bahkan ketika para orang-orang munafikun diajak untuk jihad bersama Rasulullah, takut terjatuh fil fitnati saqatu. Akhirnya dia kan takut, katanya alasannya, jagai keluarga saya. Ya Rasulullah, keluarga saya nggak ada yang jagain, sendirian bla 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 bla. Terus kalau kamu meninggalkan jihad, terus diserang ke jantung pertahanan rumah kamu, ibumu dibunuh, bapakmu dibantai, istrimu diperkosa, ayo lebih besaran fitnah yang mana? Ala fil fitnati saqatu. Bukankah mereka akhirnya terjatuh ke dalam fitnah lebih ngeri daripada yang ditakutkan? Itu loh. Kalau nggak dakwah Islam bisa hilang, katanya Ki Haji Ahmad Dahlan. Allah nggak jamin memang. Allah jamin Islam ini akan bertahan di muka bumi ini, tapi nggak jamin bertahan di Indonesia. Sekarang agama itu diterima tidaknya bukan karena benar tidaknya, sesat tidaknya. Agama sesat aja bisa banyak pengikutnya. Kenapa? Karena rajin mendakwahkan, gigih membelanya, dan juga apa? Telaten, ulet menyiarkan, tidak pantang menyerah. Sampai ke hutan-hutan, sampai ke Kalimantan. Antum tidur terus, hilang. Islam hilang. Cuman ngandel YouTube begini. Itu. Ada, hilang Pak. Loh. Antum sekarang agama-agama lain itu Pak, Masya Allah, punya helikopter untuk dakwah di Papua sana, punya pesawat, diatur, di manage, ya, ada proposalnya, ada manajemen dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monef. Lah antum cuman monip. Gimana dakwah asal? Ya udah Mas, jalan alhamdulillah. Enggak ya sudah, itu musola ini jangan-jangan hilang. Lah itu bagaimana bisa maju Pak? Tuh ya. Nah yang terakhir, tarkul ihtisab bisabab adam istijabatin nas. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan orang pada enggak suka, orang pada enggak ikut, orang pada enggak mau apa? Sadar. Dakwah ya mono ya mene jare wong Jakarta. Ya oleh sak mene terus kok. Kita itu dakwah dari mulai zaman bahula sampai lumutan. Lah kok begini-begini saja? Oh, udahlah. Mas, pertanyaannya mbok ya dibalik gitu loh. Lah antum sudah terus dakwah aja begini, apalagi nggak dakwah antum. Lah yang sekarang setiap ustadz aja terus disuruh ngaji di Mojokerto ini, diundang ke musola Imam Syafi'i aja, begini-begini aja, apalagi antum nggak ngundang, hilang. Lo gitu loh Mas, pakai kaidah terbalik gitu loh. Jangan antum, ya kan gini loh Mas. Kan ada orang lupa kalau dipakai kaidah terbalik itu. Oh iya ya Mas, antum sekarang Pak, saya ini sudah hilangin terus tikus, ini sudah saya obatin, sudah saya racunin, malah yang keracunan ayam saya itu kan ayam mati. Loh Mas, itu sudah antum usaha begitu aja tikus masih banyak, apalagi antum diem. Mendingan apa? Terus apa diem? Loh, ya Allah, pakai logika gitu aja kok sulit untuk lanjut istiqomah gitu. Terus begini kaedah, nah ini terakhir, kaedah amar ma'ruf nahi mungkar ada 5 apa 6. 1, pahala amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah didapat, yang penting antum menyampaikan. Nah itu. Jadi sekarang apa susahnya? Di mana salahnya antum terus amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwah, meskipun Mojokerto ini enggak pernah nambah kajiannya, meskipun enggak ada orang yang ikut. Nabi Nuh itu enggak pernah
putus asa loh Pak. 950 tahun dakwah. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah ikut bersama Nabi Nuh kecuali sedikit, disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya 4. Coba sampai dakwah di musola Imam Syafi'i 150 tahun oleh jamaah papat. Insya Allah cendeloan ini didol. Pintunya digadekan, wes masjid ini sampai gaden Mas. Kenapa? Dakwah 950 tahun oleh papat tok. Tapi Masya Allah Pak, Nabi Nuh apa gagal? Dimaki-maki sama Allah, disalah-salahin sama Allah, bahkan diberikan gelar terbaiknya, innahu kana abdan syakura. Jadi jangan sekarang ini dipilih melemah, dipilih apes sih. Mas, anak ini ditakdirkan miskin apa kaya ya? Mbok ya dipilih kayaknya gitu loh. Mas, anak ini kira-kira kafir apa muslim ya takdirnya nanti di akhir hayat. Ya pilih muslim. Anak ini kayaknya ngaji nggak ngaji neraka Pak. Lu kenapa antum nggak milih surga? Itu, Mas, kayaknya ngaji terus begini-begini aja. Apalagi antum nggak ngaji, begono begini malahan. Itu loh, ada orang Pak, saya ini ngaji terus begini terus loh Pak, gimana Pak? Ya apalagi antum nggak ngaji Pak. Itu, nah, ini harus kita mapankan supaya Islam ini teguh. Nah, kaidah yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwah pasti nggak boleh insya Allah ini. Coba pasti diuji. Nah udah itu kalimatnya cuma 4 itu, diuji. Berapa? 4 huruf. Jadi kalau sekarang antum membayangkan dakwah itu bertabur puji, bunga puja-puji, itu artis. Loh, artis aja digosip orang loh Pak, artis loh. Jadi kalau sekarang antum nunggu nggak pernah diomongin orang, loh, tidur aja diomongin. Iya nggak? Antum kan tidur diomongin, nggak tidur. Ini orang kayak kuda, tiap hari cuma kerja. Mau istirahat, orang nggak diutel, katanya nggak punya pusar. Sekarang istirahat di rumah, ini orang lontang-lantung, bininya makan apa ini orang, diomongin. Tidur juga diomongin, nggak tidur setengah ngantuk diomongin. Makanya saya sering umpamakan dakwah apalagi amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti anak sama bapak naik unta. Anaknya naik unta diomong ini dasar anak durhaka. Ungkang-ungkang di atas unta, bapaknya suruh narik unta ke sandung-sandung. Dasar anak nggak tahu diri. Akhirnya apa turun, Pak, saya diomongin orang Pak. Bapak aja yang naik, gue yang nuntun. Akhirnya bapaknya naik. Aduh, ini bapak nggak punya hati. Kalah sama ketek. Ketek aja gendong-gendong son anaknya. Gitu. Lihat. Ini aduh bapak, dia malah enak-enakan di atas unta, anaknya suruh narik unta ke sandung-sandung, mikir kayak dikit. Akhirnya bapaknya turun, nak, omongan orang sama saya lebih pedes nak. Aduh, terus gimana Mak? Udah gini aja deh Pak, aduh nggak dari tadi kenapa naik bareng-bareng? Iya, kenapa nggak dari tadi? Harusnya naik bareng, lo nggak diomongin, gue nggak diomongin. Iya ya nak ya, naiklah bareng-bareng. Ternyata lebih pedes omongannya anak sama bapak nggak tahu diri, nggak punya hati. Unta kuntet begini dinaikin, gantian kek. Kasian sama hewan. Rasulullah SAW aja suruh nyayang hewan, coba pakai dalil. Akhirnya apa? Turun dua-duanya. Lo naik salah, gue naik salah. Udah tonton aja, lo sebelah kanan gue kiri. Orang pada brengsek semua, marah-marah dia kan gitu.
Akhirnya apa? Diomongin nggak? Diomongin. Aduh ini anak sama bapak pekok. Unta dibeli mahal-mahal kagak dinaikin. Mikir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Nah coba, selesainya kapan? Anak sama bapak gendong unta. Selesai, kenapa? Gendeng. Nek wis gendeng berhenti. Makanya betul kata Imam Ibnu Hazm, siapa yang ingin menempatkan dirinya tidak pernah diomongin orang, sejatinya majnun. Sampai nggak ingin diomongin orang, gendengo. Aman, telanjang jalan aman. Gak ono sih ngomongi. Coba kalau Pak Andi sekarang telanjang di jalan, viral. Tapi kok gendeng, so gendeng. Oh iya, selesai gendeng. Begitu loh Pak. Jadi soal omongan orang gini, terakhir kunci closingnya nih. Selagi antum kan sudah berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Masya Allah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pusingnya di mana? Antum dimusuhi sekampung. Koncoku iku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, keren nabe. Udahlah itu. Nanti semuanya pada nggak ada Pak, nggak kita lihat, seperti berlalu, nggak ada sama sekali. Yang bekas adalah kebaikan. Fa'ammaz zabatu fayatabu jufa'a. Olo-oloan itu nek wis wonge mati, ese ono, habis. Kita kalau sudah mati, habis. Yang sisa apa? Kebaikan. Semuanya datang pergi itu seperti hujan. Tahu-tahu datang melimpah, tahu-tahu hilang. Mana yang hujan tadi itu ngeresep, tinggal tanahnya. Tuh, kaidah dakwah yang ketiga. Dakwah itu, amar ma'ruf itu harus pakai ilmu. Ilmu. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, hendaknya amar ma'ruf nahi mungkar itu ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar setelah, gitu. Sebelum ilmu, ketika lemah lembut, setelah sabar. Karena apa? Sukses ya butuh sabar. Nek enggak sampai sombong, hilang dakwai pahalanya. Gagal dalam tanda kutip, enggak dapat pengikut, juga butuh sabar. Kok ngene-ngene wae? Ya tetap aja butuh sabar. Itu. Nah, yang keberapa? Yang keempat, timbang untung rugi. Yang tadi itu. Kalau kita itu ingin amar ma'ruf nahi mungkar, karena kita itu ngefront, ngadepin satu realita, di mana orang itu ada satu watak yang tidak pernah sepi dari seluruh manusia. Hampir semua kita apa? Ketersinggungan. Makanya ada istilah tegur sapa. Ditegur tok enggak ono sapane iku ya repot. Sapa tok enggak ono tegurane ya repot. Tegur sapa. Cuma orang itu lebih nyaman tegur sapa urusan dunia. Mas, piye? Jadi nikah enggak? Loh kan gitu. Tapi Mas, gimana ngajinya? Kok jarang? Nah itu. Biasanya rada berat, tersinggung. Orang itu lebih gampang tersinggung ditegur masalah urusan agama daripada dunia. Mas, HP-mu jadul, gajinya gede, apa enggak izin? Tegur. Ya isi masih nahan. Ya terserah saya, HP itu yang penting bunyi, ditelepon istri kenceng. Gitu. Aneh. Soal masalah nanti aneh-aneh nomor sekian lah Mas. Tapi Mas, kenapa antum kok isbal? Mas, kenapa antum kok masih tahlilan? Nah itu mulai terus sih ketersinggungannya itu. Dan watak manusia kalau hatinya sudah luka lecet itu gampang sulit untuk diobati. Ibarat kaca kalau retak sulit untuk ditambal.
Orang kadang bisa memaafkan, tapi belum tentu itu tanda hilangnya luka di hati. Bahkan kadang ditahan sampai waktu yang sangat lama, dibawa mati. Itu kan coba, itu luka. Makanya disinilah kenapa Nabi Musa itu disuruh faqula lahu qawlan layyina. Jadi dakwah itu memang gak gampang, Pak. Masya Allah. Wabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah, rahmat Nabi Muhammad aja, Pak. Dengan rahmat Allah. Kayak kemerdekaan itu, Pak. Kamu bisa lemah lembut. Masya Allah, Pak. Kita itu dakwah bisa lancar, lemah lembut itu semata-mata karena rahmat Allah. Wabima rahmatin minallah linta lahum. Enggak gampang. Makanya jadi ustadz, jadi da'i itu di samping ujian, fitnah, enggak gampang. Nah sekarang kan main YouTube jadi ustadz, main ini jadi ustadz, viral jadi ustadz. Padahal walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ternyata banyak membuat orang lari dari Islam, lari dari dakwah karena kita tidak benar cara sebetulnya. Lagi-lagi cara. Sampai punya sepatu bagus, cara makainya nggak bener, guling-guling, isin karo tetangga. Punya mobil Mercy nggak iso nyetir, isin, wah Mercy, Mas, kapan beli? Kemarin. Sampai iso nyetir, nggak bisa. Kan? Cara itu penting. Makanya subhanallah, sebetulnya dai, semua ustadz dai, dalile podo, Pak. Yang disampaikan sama, cuman ini caranya lebih bisa diterima, ini tidak. Akhirnya apa? Masuk ke hati masyarakat. Itu pas jam 6, saya kira sudah lebih 5 menit, jadi nggak usah ada pertanyaan. Karena nggak ada yang bertanya maka nggak perlu dijawab. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.